yang kenal punten nggih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hadirat Allah kula lan panjenengan sedanten saged bermuajahah bisa bertemu berkumpul dalam suatu majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados sabdaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, carilah oleh kalian yakni Raudhatul Jannah. Artinya adalah taman-taman surga yang ada di dunia, tiada lain tiada bukan yakni majlisul ilmi. Seperti ini merupakan taman-taman daripada surga. Oleh karenanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika menuntut ilmu keluar dari rumahnya satu langkah itu dihitung 1000 kali sholat sunnah. Panjenengan sholat sunnah pernah briefing saya sebina sewengi. Nah, orang yang menuntut ilmu satu langkah itu 1000 kali. Masya Allah. Man ta'allama baban minal ilmi afdalu min salatimi'ah sanatan ibadatan ayyam siyamiha wa qiyamil layaliha. Barang siapa yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya satu bab, walaupun hanya satu bab, contoh bab wudu, maka kata Rasulullah itu lebih baik atau lebih utama daripada orang yang tidak tahu ilmunya beribadah 3000 tahun. Siangnya dipuasai, malamnya qiyamul lail, malamnya selalu bertahajud. Kula panjenengan sedanten kira-kira 3000 tahun tidak mungkin ya. Pun lah padu 3 bulan malam, puasa 3 bulan, malamnya selalu begadang berqiyamul lail, kira-kira bisa saged boten? Ya empuk kayak mah sebulan penuh bulan puasa saja kadang-kadang nggak sampai. Tiap malam bisa bangun, bisa menunggu Lailatul Qadar. Pinter jawabnya sing ganjil mawon terakhirnya lah Mama Sultan 21, 23, 25, 27, 29 ngambil yang ganjil saja. Nah otomatis ulangan panjenengan sedanten ketika ingin menjadi orang yang mumpuni, maka carilah ilmu sampai akhir hayat. Satu bab saja daripada ibadahnya orang itu lebih mulia orang berilmu gitu. Seperti itu. Oleh karenanya mangga kula panjenengan sedanten bersyukur alhamdulillah diparingi sehat, paringi usia lan diparingi kesempatan kula lan panjenengan sedanten saged milari ilmu. Syukur kelawan syukur niku insyaallah kula lan panjenengan sedanten bakal ditambah keilmuane, ditambah keimanane, ditambah hakikat ma'rifate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam sareng sholawatipun mugia selalu tercurahkan kepada baginda kita semuanya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min yaumina hadza ila yaumiddin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alumni kula panjenengan sedanten mangga sami-sami belajar malih, sami-sami ya mutolaah mempelajari pribadi kula lan panjenengan sedanten ingkang sampun mungkin yang setelah
malam Jumat Kliwon yang dulu-dulu, ayo kita ulas kembali. Derenge kula lan panjenengan sedanten monggo sami-sami zikir thariqah Satoriyah Muhammadiyah wa Asroriyah, yakni yang martabat 7. Nggih, bareng-bareng nggih. Ngapunten kangge Mama Haji Edi sanes kula badhe zikir malih. Yang mau sampun dikirakan ini sekedar sami-sami mutolaah mawon nggih. Mangga sareng-sareng mujahadah, sareng-sareng taqarrub lan Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum bisyhadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayyuna la ilaha illallah. Ayyul ma'bud la ilaha illallah. Hayyun baqa la ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Hu Allah. 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 Illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bibarakati Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna
jiwara Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tenawon ingkang kawula mulyakaken iku merupakan zikir martabat 7. Kula lan panjenengan sedanten selaku kadosir pewaris kanjeng Nabi kang neresaken ilmu Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati kerdas ngertos yakni diantawise yakni 7 wiridan niku, karena niku merupakan khas keilmuan tarekat Cirebon yang banyak sudah digubah sehingga diperingkas diperingkas. Sebetulnya martabat itulah yang didawamkan dari dulu, dari zamannya yakni Kanjeng Sunan Gunung Jati awal, yakni Syekh Syarif Hasyim atau Syekh Idofi atau yang dinamakan Syekh Nur Jati atau julukannya Syekh Datul Kafi. Jadi Syekh Datul Kafi itu bukan nama, itu tuh julukan. Syekh iku wong tua sing pinter agama. Datul Kafi yang bertempat atau yang horwatnya itu di Al-Kahfi. Al-Kahfi itu artinya gua. Jadi dalam bahasa Arab itu kan ada surat di Al-Quran Kahfi, surat Kahfi itu artinya gua. Gua Kahfi di sini berarti guanya itu bisa ditempati 2 orang lebih. Kalau guanya cuma bisa ditempati 1 orang, itu namanya Hiro. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu di gua Hiro, karena cuma 1, tempatnya sempit, hanya 1. Maka gua yang dinamakan hanya 1 orang yang bisa menempati itu namanya Hiro. Kalau Kahfi berarti guanya itu luas, bisa 2, 3 berapa, itu namanya Kahfi. Itu dalam bahasa Arab. Maka Syekh Datul Kahfi adalah orang tua yang berkhulwat di gua. Jadi namanya bukan, namanya ada yang mengatakan adalah Syarif Hasyim, ada yang mengatakan Sayyid ataupun Idofi Mahdi. Jadi Allah a'lam, intinya terkenalnya adalah Syekh Datul Kafi. Itu adalah Sunan Gunung Jati awal yang mempelajari dan mengamalkan ke seluruh para muridnya, termasuk ke ibunda dan uaknya sekaligus mertuanya Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati. Itu adalah Syekh Datul Kafi. Torikohnya torikoh Satorinya, martabat 7 tersebut yang diamalkan, yang didawamkan. Maka zikir martabat 7 itu adalah ciri khas daripada tarekat Cirebon. Nah niku kang sampun dijalankan, mangga panjenengan nang kula sedanten aja kelalen antar nabi aja sampai sedinten boten didakaraken. Kirakan monggo ngetaken kula lan panjenengan sedanten bahwasane niku pasti angka 7 itu sangat sakral. Hari wonten pinten? Ada berapa hari? Langit lapis 7, bumi lapis 7. Nah, orang yang ketika umroh haji itu tawafnya 7 kali, sa'inya 7 kali. Jadi angka 7 itu, maka di dalam martabat 7 itu ya ada 7. Di samping itu kita zikir itu dengan satu yang dinamakan zikir lisan. Zikir lisan. Lisan kita zikir, maka hati kita juga harus berzikir.
Hati ini nanti lapisannya 7. Hati itu yang dinamakan sodrun, kosrun dulu ya, kosrun, sodrun, qalbun, fuadun, kemudian lubun, sirul asrar. Puncaknya adalah sirul. Nah, 7 itu di dalam lapis hati kita. Maka martabat 7 itu untuk pembuka yang ada hijab di hati kita ini. Maka dengan izin Allah, kalau kita sudah itu sudah fana wal baqa fillah. Yang kita lenyap, yang ada hanya gelanggangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan ilmu galian kangkung yang disabdakan atau yang diucapkan, diwasiatkan oleh Mbah Cirebon Tanoan Cirebon, yakni galian kangkung. Kangkung ketika digali kan kosong. Intinya ya kosong. Ketika kita ingin berliqah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kosongkan diri kita. Jangan ada akunya. Kalau masih ada aku, tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan zikir martabat 7 itu, insya Allah kalau kita jalani suluknya, maka kita bisa yang dinamakan tahalli, takhalli, tajalli. Tahalli, takhalli, tajalli. Itu puncak daripada ajaran tasawuf. Itu 3 itu. Kalau menurut orang Jawa, nista raja utama. Tahalli, takhalli, tajalli. Tahalli berarti kita ini membuang sifat-sifat kita yang jelek. Tahalli itu membuang sifat-sifat kita yang jelek. Kemudian tahalli memasukkan sifat-sifat yang bagus kepada kita. Yang ada di diri kita, tangan kita sebelah kiri bagaikan 81. Ya. Angka Arab. Sebelah kanan 18. Maka semuanya 99. Inilah sifat-sifat yang harus kita masukkan ke dalam diri kita, yang dinamakan Asmaul Husna. Maka dalam Qur'annya, nahnu aqrabu min hablil warid. Artinya kami lebih dekat daripada urat lahirnya. Yang dimaksud kami atau saya lebih dekat, kata Allah, dari hidung itu bukanlah zatnya Allah. Paham tidak? Dalam bahasa Arab, kalau anak itu artinya saya itu satu, tunggal. Kalau nahnu berarti banyak, jamak. Asmaul Husna banyak atau satu? Banyak, karena 99. Maka di situ nahnu aqrabu min hablil warid. Maksudnya Allah menjelaskan kepada hambanya, kepada kita, bahwasanya sifat-sifatku itu loh lebih dekat daripada urat leher kalian. Maka di dalam diri kita, syahadat kita itu harus memahami yang namanya zat, sifat, asma, af'al. Sifat, asma, af'al bisa kita syahadat, kita syuhud, kita menyaksikan di dunia. Tapi nanti yang namanya zatullah, zatnya Allah, wujudnya Allah, itu nanti di akhir. Maka nahnu aqrabu min hablil warid, artinya yang dekat, lebih dekat daripada urat leher kita, itu bukan zatnya Allah, tapi sifatnya Allah.
Dari sifat yang 20 juga asmanya Allah yang 99 ada di kita semua. Maka lebih daripada leher yang namanya sifat dan zat itu jadi satu. Allah wujud qidam baqo mukhalafatin hawadisi qiyamu binafsi terus sampai mutakallim. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus sampai Rasidus Sabur semua ada di diri kita. Maka itulah yang dinamakan nahnu aqrabu min hablil warid. Awas, jangan salah. Banyak orang yang ngaji tarekat, yang ngaji ilmu hakikat salah kaprah. Mengartikan ayat nahnu aqrabu min hablil warid disangkai Gusti Allah manjing ning awake dhewe. Jadi ngaku Gusti Allah. Maka jadilah siti jenar yang hakikatnya. Nah, itulah. Maka dalam keilmuan kalau di pesantren pangapunten yang jadi guru harus bisa nahwu shorof dulu. Nah, sorofnya balaghah, mantek, bayan, ma'ani harus mempelajari itu. Karena apa? Dalam mentafsirkan Al-Quran tidak boleh hanya tekstual saja, tapi secara kontekstualnya juga harus paham. Jadi nanti artinya itu pas. Kalau orang memanah itu pada sasarannya tidak meleset. Oleh karenanya ulalan panjang sedanten dalam mempelajari ilmu ini, ilmu tarekat ini jangan sembarangan. Artinya jangan cuma jare. Ari wong jare itu jarang bener. Jadi jangan sekedar jare. Harus betul-betul mempunyai guru yang sudah dikukuhkan atau sudah diresmikan oleh mursyidnya dan sudah jadi khalifah mursyidnya. Jadi disaksikan oleh yang lainnya. Tidak hanya sekedar punten belajar kepada Kiai Haji Google. Apa sekarang ini itu yang terkandang Neng Ai ya, Neng Ai, Teh Ai, Mbak Ai. Waduh, masa Allah hebat memang pinternya. Sangat-sangat luar biasa. Akal manusia pun tidak bisa melebihi teknologi itu. Tapi kelebihannya kenapa manusia menjadi makhluk yang paling mulia? Satu, teknologi itu dibikin oleh siapa? Oleh manusia. Yang kedua, apa dia bisa mempraktekkan seperti manusia? Tidak bisa. Maka guru harus manusia, jangan teknologi. So kalau di Neng Ai apa bisa dia segenap dari wong kemudian mempraktekkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara zikir, bagaimana nanti ketika haji cara tawaf, cara sa'i dan lain sebagainya. Bisa enggak? Tidak bisa. Bisanya hanya teori. Sedangkan yang namanya ibadah itu ya teori ya praktek. Itu. Maka tetap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bagus cuma di temen ya aku ngomong-ngomong coba dah pedomannya geletak-geletuk bedaki karang bagian ngantuk oleh ganjaran ya hati-hati mau ngaji ngantuk engkau salah pripun ya karena ngantuk ya jadi tidak tahu dari awal sampai akhir ngantuk akhirnya jadi salah kaprah. Kita menjelaskan ini karena ngantuk jadi separuh hilang loh. Ketika dijelaskan ya nggak utuh. Jadi hebatnya orang yang bisa menahan ngantuk, bisa menahan daripada kelelahan itu ketika ngaji dari awal sampai akhir paham. Ada cerita kayak Gus Dur ya sejen kan sih di pulau.
Gusti sederenge orang berbicara dia sudah paham apa yang dibicarakan itu sudah paham. Karena apa? Baca buku, baca kitab, tafsir Qur'annya sudah berkali-kali. Golongan bola-bolaan ngaji Quran bayar sedina pernah beli khatam? Pernah enggak? Satu hari ngatamin Quran pernah dereng? Seminggu khatam pernah dereng? Sebulan ngatam Quran? Ya, pernah ketika bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadannya sudah selesai, ya. Nah, aja ditiru duduk makom ulangan panjang sedanten duduk makom. Nah, itu tentang martabat 7. Kemudian Al-Quran dikumpulkan di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah pinten ayatnya 7. Martabat 7. Al-Fatihah juga 7. Dalam diri kita jagat gede alam semesta, jagat cilik ada di diri kita. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ayo sing pernah wis tak ajaraken atau nabi kula pedarakan lan panjenengan sedanten tekan apa aja 7 lapis bumi yang ada di diri kita. Ayo. Wah, aran barlen. Bubar kelalen. Sandung wis kelalen. Metu sing kraton keprabonan nambe nganggo sendal niku pas kesandung batu kelalen kabeh. Karane barlen bubar kelalen. Wah, iki wayahe balik ditakoni kenang rabi mau kenang anak. Pak Haji kalau ngaji ning kraton keprabonan ke apa ngaji ya jeneng Pak Kiai. Ya ampun sih. Bangsa kita ngaji barlen, wadah ngaji barlen. Masya Allah. Ya wis alhamdulillah semono gak berarti masih kelingan. Di barlen ya tapi. Ayo. 7 lapis bumi apa pun yang ada di diri kita jagat cilik kita. Ayo. Setunggal. Ya, cetakan yang roh dikit sih. Ayah nembega bumi je. Jagat gede alam stani mustarak. Jagat cilik, ya inilah kita manusia. Man arafa nafsahu faqad arafa. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya, akan mengenal Tuhannya, Sang Penciptanya. Ayo kenali diri dulu. Gak usah kenalin orang lain, gak usah kenalin yang lain dulu. Ayo diri kita kenali yang ada di diri kita. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Ayo. Masa sih lah kasih ngelalen ya? Ayo lah kasih ngelalen. Buk lalen kabeh. Lah kasih inget. Coba. Satu. Iya apa nih? Kulit bulu di 1 lapis. Setelah itu tulang dikit sih. Desan kulit itu apa? Daging. Kemudian habis daging getih. Kemudian tulang. Kemudian otak. Lapis bumi yang ada di manusia insan. Kemudian 7 lapis langit yang ada di diri kita. Apa ya Pak? Iya nyawa sih sama. Lapisan nyawa kita tuh terdiri daripada pitung pundak. Ya bukan napas. Lain lagi. Apa itu? Apa? Nafsu kita.
Jadi kita ingin menaiki tangga, menaiki langit-langit kita sehingga sampai ke Sidratul Muntaha, kesadaran yang paling tinggi, yang paling atas, agar kita bisa bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menaiki 7 langit, lapisan langit tersebut. Apa itu? Ceng, ngomong. Ngomong baik, Allah. Kenapa? Metode saya seperti ini, karena kalau tidak begini nanti kelalen terus barlen bareng gue kula bakal ngomong cerita apa. Ayo kalau gitu ngetang mulan unduk mingsor. Tapi ketika ditanya ya apa lagi, maka begini, ada diskusi bareng-bareng. Insya Allah nanti anak inget-inget deh, anak nyantolnya, ada nyantol-nyantolnya. Kenapa? Karena interaksi. Seperti itu. Ayo apa? Ya, lalen manbah. Nafsu kita, amarah. Apa lagi? Habis amarah apa? Lawamah. Terus mutmainnah. Terus barlen menggah mulhamah. Terus ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ninggal kan bapak doanya apa ya? Nah, jadi setelah mulhamah dia mardiyah bimardiyah dagang serabi itu mardiyah maksudnya ini lapisan langit yang mardiyah. Yang ketujuh baru apa? Sempurna, kamil. Siapa yang bisa menaiki 7 tangga langit tersebut, nanti bisa ke mustawa, kemudian ke Sidratul Muntaha, maka bisa iqafillah, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan jagat cilik. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Ada di diri kita. Ayo kenali diri kita. Ilmu ini sangat langka, jarang sekali diamalkan, jarang sekali dikaji, jarang sekali didawamkan. Bahkan di perguruan tinggi, di sekolah yang lain, ya nggak ada. Apa sih orang hasil duit biasa. Tapi semua ekonomi, akuntansi, gawe itu adalah ilmu keduniaan yang namanya dunia itu rusak, tapi bayar mahal. Iya Pak, iya. Panjenengan sekolah anak gratis dah bayar. Tiap semester bayar. Yo bayar. Itu keduniaan. Fana. Wong dunia umur paling 100 tahun gitu. Ya. Ilmu seperti ini sebetulnya ya dunia ya akhirat. Karena apa? Karena jika kita betul-betul mengamalkan, maka bejo. Apa itu bejo? Iya bejo, baca, bejo, yang milik alias bahagia, mulia. Karena kulalan panjenengan sedanten niku pasti bakal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangue lo belajar maketen. Sangunya tuh yang ini. Karena
Karena ilmu yang lainnya tanpa ada ilmu ini, seluruh akidahnya mardudatun la tuqbalu, tidak diterima. Karena apa? Karena belajar keikhlasan. Ikhlas itu adanya di ilmu hakikat, bukan di ilmu syariat. Kalau ilmu syariat itu adalah ilmu untuk beribadah, belum mencapai supaya syarat ibadah diterima. Itu namanya ilmu syariat. Panjenengan sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah syariat. Agar diterima itu, maka harus meniti jalannya yang dinamakan thariqah atau thariqah, jalan. Thariqahnya, tata caranya agar diterima, maka harus mempelajari yang dinamakan ilmu hakikat. Hakikat kita beribadah, tujuan kita beribadah itu untuk siapa? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Terus? Nurut Gusti Allah sing bener aja beban. Kadang-kadang sholat ukel, tahajud, hajat, bakal utangnya numpuk orang bayar-bayar. Iya Pak, iya. Oh, bawa puyeng nang MBK, kenang syariah, kenang mawar, kenang apa maning? Kenang Bang Emok, puyeng, wah ngadep Gusti Allah bekal sampai ndase buta. Penjut gayu dilakoni. Iya Pak, iya. Yo. Oh, undang Masjid Agung bisa ado-ado mereka. Berarti ibadah kita untuk apa? Untuk bukan lillahi ta'ala. Padahal sholat bakal sholat kan? Usolli fardhu subhi ra'adaini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sebetulnya tak itu sebetulnya bohong. Karena apa? Ibadah belum nyampe kepada Allah. Kita ibadah karena ingin doanya dikabul, ingin utangnya lunas, pengen duwe mobil, pengen duwe motor, pengen ayu, pengen anak solihah, iya kan? Lillahi ta'ala kita nggak ada. Karena apa? Karena ketika kita beribadah mempunyai tujuan selain daripada Allah, maka innamal a'malu binniyat wa kullu imrin ma nawa. Setiap amal tergantung niatnya. Keinginannya seperti itu, maka nyampainya seperti itu. Nah, berarti sanggup pula lan panjenengan kalau Gusti Allah ana durung sanggup. Ayo, belum ada, nol. Ketika kita dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, aduh, itu kita kelaran. Kenapa? Karena belum ada sanggupnya. Ya sekarang habis. Karena tadi ibadahnya nggak nyampe ke Allah, ibadahnya karena dunia. Sampai boten wonten, kira-kira ketika mau download sesuatu kalau tidak ada kuotanya bisa nggak? Nggak bisa. Sama ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kuotanya dicukup, lara. Ya masya Allah. Mulai dari sekarang dititi hatinya, belajar syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Makrifat itu apa? Rasa. Jadi yang makrifat itu rasa. Ini rasanya gimana? Air putih, tawar. Kalau airnya susu, kalau madu, kalau jamu,
Nah, itulah makrifat. Makrifat itu rasa. Ukanan panjenengan sedanten ketika sudah beribadah, hatinya merasa ayem, tentrem, parek karo Gusti Allah. Berarti sudah punya manfaat. Tapi kalau kita ibadah, tapi hati kita tidak tenang, bahkan kita itu pikirannya kacau, bahkan hati kita masih iri, dengki, hasud, berarti kita ibadahnya jelas bukan karena Allah, dan jelas yang bukan karena Allah ditolak Gusti Allah. Hebat ibadahnya, Masya Allah, batuknya sampai ireng kan, kayak golongan Pak Jero. Pak Jero, pasukan jengat Rasul. Loh, ada awas ke kan jengatnya di mek jenggote. Loh, iya, sampai batuknya geseng, padahal sibuk untuk anak alat yang mengesengakan. Lah, itu ada tetangganya beli motor, cangkupnya jontor. Motor gak kan kaca oleh klik, makanya gak mau nih. Kok berarti ibadahnya gimana? Belum ke Allah, masih sirik dan tidak kasih. Nah, pas mendelik ngarep anak tangga arep mobil lah dewe cepet tersetruk. Berarti ibadah ini kan model kota dereng nyampe. Nah, bila maka kulanan panjenengan sedanten mangga ayo mumpung masih gada waktos disukani kesehatan, usia kang panjang, bisa lani kesempatan ngaji diri kangge bebenah diri supados kulanan panjenengan sedanten saged ngadep Allahu Rabbi kelawan sanggup ingkang iman Islam jati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin sebentar mohon Encak oleh-oleh kula pengen ngrungu aja sampai ku ditakoni toli oleh-oleh je ngaji karo Pak Kiai ka apa jebal. Ayo encak jaluk puniki kira-kira oleh-oleh pun apa Pak? Itu alhamdulillah berarti nyambung. Itu dan ulang lagi Pak ya. Itu yang ada di diri kita 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Ayo ngajak apa? Kulit, daging, getih, balung. Bumi dikit. Kulit, daging, getih, tulang, balung, sumsum, otak. Nomor 6. Siji penting. Siji penting. Ulang ya. Siji. Kulit, loro, daging, telur, darah, getih ya, tulang, terus sumsum, terus otak. Ayo. Lah kamu nemben otot sih. Urat, otot. Setunggal. Kulit, kali, daging, darah, tulang atau urat dulu lah, urat, tulang, sumsum, otak. Alhamdulillah. Terus langit yang ketujuh, nafsu. Apa kok? Amarah. Ayo. Amarah. Lawamah dikit. Lawamah. Mutmainnah. Mau dikit karena ini di Mardia ya dagang sapi. Ayo mutmainnah. Terus ayo mul. Duduk mulyadi. Mul hamah atau malhamah. Malhamah ya, ismal hamah mawon lah. Mul siwatini mulyadi mulyana. Malhamah
Terus Rodiah. Rodiyah. No, Rodiyah. Terus keenam Mardiyah. Ketujuh Kamilah. Oh, nanti di mustawa itu 7 lagi, nanti naik lagi. Itu namanya mustawa, itu namanya kamil mukammalah. Kamil mukammalah terus kamilah itu kamil mukammalah. Yang ke-9 nanti Sidratul Muntaha yang dinamakan Akmaliyah, yang dinamakan insan kamil derajat Kanjeng Sinuwun. Sampai bisa Isra Mi'raj ketemu karo Kanjeng Nabi. Nah, maka Kanjeng Nuwun, Kanjeng Sinuwun dipun juluki insanul kamil khalifatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nanti hakikat ketorikohan kita, Syadoriyah, Muhammadiyah, Asroriyah, nanti Akmaliyah. 9 lapis itu nanti. Maka Wali Songo sama, ya kan? 9. Ruh kita nanti 9. Insyaallah Jumat lewat aja membahas nilai 9 yang ada di diri kita, ruh kita, cabang-cabang ruh kita 9. Allahumma amin ya rabbal alamin. Santen banyu kelapa, tubuh ketupat marani Madura, cekap semanten kawatur kawula, menawi lempat nyuwun agungipun pangapura. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kiai, terima kasih. Alhamdulillah, jadi malam ini kita sudah mengikuti pengajian masyarakat yang disampaikan Pak Kiai sampaikan. Temanya sudah jelas ya tadi mengenai 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Coba nanti ke depan mau bahas tentang 9. 9 apa nih? 9 ruh. Baik Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan kita bisa memberikan syafaat, memberikan keberkahan ya, dan sudah ikuti tadi ikuti tawasulan dilakukan pengajian masyarakat. Saya kira itu aja karena waktunya juga sudah cukup malam ya Pak, jam 10.11. Silakan yang mau lanjut ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, mangga. Tapi kalau ngopi jangan di sini ya, di luar aja. Kalau minum air putih nggak apa-apa. Silakan dilanjut. Terima kasih lagi Pak Kaisar. Saya akhiri malam hari ini. Jadi acara hari ini malam ini sudah selesai. Dan silakan yang mau melanjutkan ngobrol-ngobrol atau diskusi silakan. Baik, dari kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.